Gimana mengharmonisasikannya kalau kita nggak tahu tujuan awal kita tuh apa? Banyak yang kerja untuk survive karena uang. Pasti kita semua melakukan itu. Ada yang pengen berkarir tapi nggak sesuai harapan, akhirnya dia stuck dan merasa sepertinya kehidupannya lebih banyak dihabiskan untuk pekerjaan. Nggak ada transformasi diri. Nggak berasa 2023 sudah di depan mata. Dan aku yakin pasti teman-teman semuanya penonton Alsa Channel kali ini kalau kita ngebahas resolusi udah banyak channel lain yang bahas dan aku udah pernah bahas di tahun-tahun sebelumnya. Nah tahun ini aku pengen ngajak kalian untuk refleksi lagi tentang apa sih momen yang sebenarnya membuat kita tuh kadang-kadang harus mundur sejenak supaya ada satu keseimbangan antara personal life kita dengan mungkin pekerjaan yang lumayan berat di tahun 2022. Nah, refleksi ini ada sebuah kajian yang aku baca, katanya sebenarnya refleksi ini adalah cara kita untuk melihat mundur dan melihat gambaran terbesar dari perspektif yang lebih luas supaya kita bisa lebih mengenali diri kita. Kali ini, Analisa Channel akan ngebahas tentang seperti apa sih refleksi kamu tentang working and personal life. Kalau ada orang yang lihat aku dikenal sebagai seorang content creator, sebagai seorang YouTuber, tapi sebenarnya aku juga seorang psikolog, barusan banget nyoba bisnis baru, jadi bisa dibilang entrepreneur, dan juga seorang ibu dari 2 orang anak. Mungkin ada yang melihatku tuh kayak, wah Mbak Ana kayaknya sempurna banget sih gitu ya. Atau the queen of work-life balance, itu kayak aku pengen sampein kalau it's a big lie. 2022 tuh menurutku adalah tahun yang lumayan agak membuatku berlarian sehingga kalau aku pikir mengejar keseimbangan menjadi sesuatu yang impossible. Dan akhirnya di episode kali ini teman-teman refleksi di 2022 yang membuatku merasa bahwa kehidupanku nggak balance, ini jadi satu pelajaran supaya di 2023 aku nggak akan mengejar keseimbangan juga, tapi aku akan mengharmonisasikannya. Pernah gak sih kamu tuh ngerasa kayak lagi ngejalanin hidup, tiba-tiba kamu ngerasa kayak pengen jatuh? Kayak lagi pose dengan pose pesawat, kalau orang lagi olahraga, kita tuh nggak akan tahu lebih berat ke kanan atau lebih berat ke kiri, yang penting kita bertahan di tumpuan kaki kita supaya kita nggak jatuh. Life balance itu adalah sebuah konsep yang aku refleksikan di 2022 ini, ternyata keseimbangan itu adalah konsep yang nggak realistis. Semakin kita mengejar keseimbangan, ternyata semakin aku merasa tidak seimbang. Karena waktu aku googling ya, ini artinya work-life balance itu adalah jumlah waktu yang kita habiskan ketika kita bekerja dibandingkan dengan waktu yang kita habiskan ketika kita bersama keluarga atau melakukan sesuatu yang kita suka. Ya mana ada kalau lagi kerja kita happy, yang ada sih kegoleran. Jadi sebenarnya work-life balance itu sesuatu yang impossible menurutku. Refleksi di 2022 ternyata aku menemukan konsep untuk bisa lebih harmonis lagi di 2023. Itu harapannya. Karena work-life harmony ini aku melihatnya adalah sebuah kondisi di mana kehidupan dan pekerjaan kita itu tidak dipisahkan tapi disinergikan. Contoh misalnya orang lagi main bola juggling. Itu kan kayak bolanya tuh nggak akan pernah jatuh kalau dia bisa mainin dengan baik gitu ya. Artinya nggak ada teori bola yang jatuh itu yang dilempar itu berapa kali, kemudian yang harus ditangkap berapa kali. Ya sama kayak kehidupan personal kita dan juga kehidupan pekerjaan kita. Di 2022 bisa dibilang waktuku lebih banyak habis bekerja dibandingkan untuk keluarga. Rasa bersalah pasti ada, tapi di 2023 ini aku belajar untuk bisa lebih mengharmonisasikannya supaya pekerjaan tuh bener-bener connected to enjoyment yang memang aku pengen cari teman-teman. Nah beberapa waktu yang lalu aku sempat sharing di perusahaan yang corporate gitu ya. Mungkin agak berbeda kalau kerjaanku yang lebih fleksibel, yang lebih bisa adjust, punya freedom yang lebih tinggi. Teman-teman yang bekerja di perusahaan ini tuh kayak bisa jadi nggak se-fleksibel itu, tapi bisa dibilang gimana mengharmonisasikannya kalau kita nggak tahu tujuan awal kita tuh apa. Banyak yang kerja untuk survive karena uang. Pasti kita semua melakukan itu. Ada yang pengen berkarir tapi nggak sesuai harapan, akhirnya dia stuck dan merasa sepertinya kehidupannya lebih banyak dihabiskan untuk pekerjaan. Nggak ada transformasi diri. Padahal kalau kita menemukan kebahagiaan di tempat kerja atau kebahagiaan dalam bekerja, kita akan nggak habis caranya untuk bisa bertransformasi terus dan membuat diri kita capable. Artinya membuat diri kita capable ini kita akan mencari cara untuk mengharmonisasikan itu. Nggak happy di tempat kerja, gimana caranya supaya kita happy? Apa yang harus kita lakukan? Mungkin ada yang salah nih sama prioritas yang kita buat di rumah. Nah, apa yang mau aku sampaikan di sini teman-teman?
Daripada kita mencari keseimbangan, lebih baik kita coba untuk mendesain ulang hidup kita. Redesign your life. Ada beberapa hal yang pengen aku bagiin di tips kali ini. Yang pertama adalah be good, be brave, and be happy. Be good ini tuh bukan berarti teman-teman harus selalu melakukan hal yang baik. Tapi you need to do your best dalam setiap kesempatan. Cara pertama yang aku lakukan, refleksi yang mungkin aku harus perbaiki lagi di tahun 2023 adalah aku harus lebih tepat terhadap waktu dan aku harus lebih bisa komit terhadap prioritas waktu yang mau aku alokasikan untuk bekerja dan untuk rumah dan untuk kehidupan pribadi. Jujur bisa dibilang 2022 kemarin refleksinya adalah aku lebih berat di working daripada personal life. Jadi kayak 2023 pengennya sih lebih happy dan lebih bisa membagi waktu di mana aku juga berhak untuk istirahat, aku juga berhak untuk olahraga, untuk ngeluangin waktu untuk bersenang-senang sama teman-teman. Dan kadang-kadang ternyata aku baru sadar ketidakseimbangan yang membuatku sempat oleng itu adalah pada saat aku tuh gak enakan gitu. Aku suka gak nyaman untuk bisa ngomong enggak ketika aku mengerjakan sesuatu. Dan ketidakasertifanku ini tuh menghambatku untuk bisa melakukan sesuatu dengan tepat waktu. Contoh misalnya, aku udah komit nih untuk mengerjakan pekerjaan A. Ternyata dalam perjalanannya aku kayak diajak ditawarin sesuatu oleh orang baru yang mungkin di situ menarik gitu. Dan ketika aku nggak komit, aku nggak enak nolak. Yang terjadi adalah waktuku berantakan. Jadi yang aku korbankan adalah personal life-ku. Dan untuk bisa engage 100% dengan apa yang kita kerjakan tuh di hari ini agak susah ya, apalagi dengan teknologi dan internet tanpa batas. Sehingga untuk do our best, doing good, itu kita tuh harus fully engage mengerjakan apa yang lagi kita kerjain. Nah ini salah satu gambaran yang membuatku, aku pengen mensinergikan kehidupan personal life-ku dengan pekerjaan. Ya aku harus bisa set priority-ku, waktu, komitmen, dan mungkin aku juga perlu untuk bisa lebih melihat lagi mana yang prioritas yang bisa aku sampaikan dengan asertif supaya aku bisa engage dengan setiap apa yang aku kerjakan. Nah, yang kedua adalah be brave. Di tahun 2023 aku mengambil satu keputusan yang mungkin aku nggak tahu aku berani atau enggak. Jujur ini masih dalam keputusan yang sedang aku jalanin pelan-pelan dan mungkin waktu episode ini tayang aku akan melihat di tahun depan, kira-kira aku akan melihat episode ini seperti apa ya. Jadi kalau teorinya sih kita harus melewati zona takut baru kita bisa belajar sesuatu. Nah sekarang ini aku lagi refleksi, ternyata mengejar keseimbangan itu membuatku tuh jadi kayak pengen cepet-cepet lari ke zona belajar. Padahal ada zona takut yang aku harus lewati secara perlahan gitu. Nah kalau kita lihat di sini teman-teman, mungkin di dalam gambaran ini teman-teman bisa melihat, mengcapture kita selama ini terjebak dalam zona nyaman yang membuat kita nggak mau belajar. Dan mungkin nggak akan terjadi masalah kalau kehidupan kita itu tidak ada sesuatu yang baru, menantang, atau kehilangan yang berubah. Aku pernah bahas juga kok di episode Analisa Channel, coba deh cari tentang growth zone dan growth mindset ini. Aku lagi ngerasa refleksi 2022 kemarin, bagian yang cukup sulit aku lewati adalah fear zone ini. Jadi sekarang lagi OTW ke learning zone. So, kalau teman-teman melihat video ini dan kalian ada dalam zona yang sama, satu tips yang mungkin banyak aku dengar dari orang-orang hebat adalah we need to be brave. Berani itu dengan sebuah perhitungan yang jelas, bukan berarti tanpa pertimbangan yang matang. Nah, yang ketiga adalah be happy. Rasanya happy itu bukan hanya sekedar konsep, tapi sesuatu yang harus kita ciptakan, kita create, kita upayakan. Ada satu hal yang aku bilang ke diri sendiri. Ternyata selama ini aku tuh suka banget ngerasa bersalah kalau lagi istirahat. Ini nggak bener banget. Jadi di 2003 nanti rasanya pengen lagi nge-reframe ulang gitu, reframe gitu ya. Membuat framing baru tentang istirahat itu penting buat tubuh. Aku pengen lebih santai dan aku pengen lebih terconnected well connected sama orang-orang yang memang matter dalam hidup seperti keluarga, orang tua, anak, suami, kerabat, sahabat, partner kerja dan lain sebagainya. Yang aku rasa teman-teman dengan happy ini tuh kita jadi tahu apa yang membuat kita tuh bisa punya satu purpose ke depannya. Bisa jadi kita selama ini tuh nggak pernah tahu cara kita bersenang-senang karena kita tuh nggak punya purpose itu gitu.
Makanya satu refleksi yang cukup membuatku belajar di 2022 adalah terima kasih 2022 sudah membuatku belajar banyak, tapi di 2023 nanti aku akan lebih sayang sama diriku dan aku akan lebih mencari purpose yang paling mendasar adalah sebenarnya ketika aku tuh bisa baik sama diriku dulu sebelum sama orang lain. Dan yang ngebikin aku semacam mengejar kesempurnaan adalah keseimbangan itu sendiri. Makanya mengharmonisasikan itu bukan berarti kita harus punya porsi yang sama. Ingat ulang lagi kalau lagi kerja, ya kita harus ingat kita lakukan itu untuk personal life kita. Kita kerja buat keluarga. Tapi kalau kita lagi istirahat, kita juga jangan lupa kita melakukan itu juga untuk mengisi tangki kita supaya pada saat kita bekerja energinya tuh full recharge. Nah makanya nih teman-teman, aku memutuskan di akhir tahun agak lumayan challenge yang lumayan besar. Nggak pernah aku lakukan di tahun-tahun sebelumnya. Aku akan break dari kegiatan offline hampir 1 bulan ke depan. Jadi ini jujur menantang banget. Bisa nggak ya analisa ini reframe mindset dia tentang chill and rest? Walaupun mungkin tetap kerja juga dari jauh gitu ya. Tapi aku rasa ini satu hal yang aku perlu apresiasi ke diri analisa bahwa terima kasih 2022 telah membuatku banyak belajar. Ketidakseimbangan membuatku bertahan dalam ketidaknyamanan. Tapi di 2023 aku akan mencari apa sih sebenarnya yang aku harus negosiasikan dalam hidupku supaya aku lebih harmonis dengan semesta ini. Terima kasih buat kalian yang udah nonton di 2022 Analisa Channel. Thank you so much. Mohon maaf kalau mungkin kita ada kekurangan, ada ketidaksengajaan dalam pembuatan konten yang membuat teman-teman gak berkenan. Dan thank you banget buat support kalian. Karena kalau gak karena support kalian, hari ini aku gak akan semangat terus untuk bikin konten di video-video menganalisa maupun video-video lainnya. So, kasih dong doa-doa kalian, wish kalian di komen bawah supaya siapa tahu ada malaikat yang ngebaca atau mungkin teman-teman yang lagi mendoakan, mengamini bersama semua impian kalian akan terwujud di tahun-tahun berikutnya. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih, sehat selalu.